Jejak Misteri Alam Gaib. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Wabil khusus salam saya sampaikan kepada guru-guru saya, para alim ulama, dan khususnya buat jamaah Padepokan Cakra Lodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah. Khususnya juga salam saya sampaikan kepada sedulur-sedulur setia jejak misteri alam gaib yang saya cintai. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali. Kali ini saya akan sedikit memberikan dongeng ya, cerita. Sebelum saya bercerita, saya sangat, atau kita semua mungkin sedang prihatin di mana saat ini Indonesia atau seluruh dunia sedang dihimpit kebingungan atau masalah virus corona ya, menyangkut virus corona. Jadi semenjak virus corona ini ada atau masuk di negeri kita tercinta ini, saya melihat atau mungkin kita semua sudah melihat ya, keadaan masyarakat yang menjadi kacau balau. Tentunya sangat memprihatinkan buat diri saya, untuk kepada diri saya sendiri merasa memprihatinkan ya. Dan mungkin sebab dari adanya virus corona ini banyak manfaat dan ada juga mudaratnya. Saya menyikapi begini sedulur-sedulur, karena saya melihat di sosial media, di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan saya melihat juga di berita-berita di media-media televisi, banyak orang-orang partai, orang-orang organisasi, atau orang-orang berpolitik lah, orang-orang yang duduk di meja parlemen, membuat sebuah kegaduhan ya, mungkin tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh pemerintahan pusat ya, seperti Bapak Presiden Joko Widodo. Saya tidak memihak Bapak Joko Widodo, dan saya tidak menyalahkan pihak lain. Namun saya di sini menyikapi di tengah-tengah ya, karena saya tidak kenal Joko Widodo dan saya tidak kenal dengan orang-orang parlemen, tidak ada satupun yang saya kenal, dan saya tidak pernah terjun di dunia politik. Saya tidak begitu paham dunia politik itu seperti apa. Namun saya merasa sedikit mengganjal. Kenapa saya mengganjal? Karena banyak orang yang teriak-teriak agamis, teriak-teriak takbir di jalanan, apalagi banyak yang di mana Indonesia sedang mengalami pandemi wabah virus corona ini, malah ada oknum-oknum pemerintah, oknum-oknum partai, kelompok-kelompok yang membenturkan masalah wabah ini dengan politik.
Jadi saya rasa tidak pas ya, tidak pas. Intinya begini, manusia yang masih hidup itu bisa dilihat segi kepribadian dan sosialnya, seperti apa yang telah disabdakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang lalat dan lebah, mata lalat dengan mata lebah. Jadi sama-sama serangga namun memiliki watak yang berbeda. Jadi karakter lebah dan lalat itu mungkin sama-sama serangga ya, namun ternyata lebah memiliki banyak keistimewaan yang tidak pernah dimiliki dan tidak akan dimiliki oleh si lalat. Jadi lebah mempunyai karakter kepribadian yang sangat baik. Selain itu kehidupan sosialnya juga baik. Itu untuk lebah ya. Terus sedangkan si lalat sebagai pribadi saya rasa buruk sekali ya, memiliki kepribadian buruk dan kehidupan sosialnya juga buruk. Walaupun sama-sama serangga, namun mengapa kepribadian dan sosialnya berbeda? Mengapa? Kalau saya menjawab, karena si lebah mendapatkan wahyu dan dari Allah, dan si lebah itu juga mengamalkannya. Terus si lalat tidak demikian kan, tidak sama sekali. Dan kalau dilihat dari karakter si lebah ini dia memiliki karakter atau ciri di mana dia hinggap atau duduk atau menempati suatu tempat, si lebah ini pasti mencari tempat yang baik dan tempat yang mungkin bisa membuat manfaat dan bisa memanfaati. Terus lebah itu tidak pernah meninggalkan kerusakan. Lebah tidak pernah meninggalkan kerusakan buat orang lain, dan lebah tidak pernah membunuh atau menularkan penyakit. Lebah tidak pernah menularkan penyakit atau meninggalkan penyakit atau meninggalkan masalah, tidak pernah. Bahkan lebah itu lebih cenderung meninggalkan kemanfaatan dan bisa meninggalkan sebuah solusi. Itu watak dari lebah. Lebah itu yang akan dicari itu hanya hal-hal yang baik. Lebah selalu hinggap di bunga, di bunga-bungaan, di tempat-tempat bunga. Walaupun lebah itu kita taruh, kita lepas di tempat sampah, sekalipun, lebah akan pergi dan akan menempati di taman-taman bunga, karena itu tempat lebah. Nah, namun berbeda dengan si lalat. Lalat sekalipun kita tempatkan di tempat taman bunga, dia akan keluar dari taman itu dan akan mencari tempat-tempat sampah. Dan kita tentu tahu dong tempat sampah itu seperti apa. Sampah itu memiliki bau yang tidak sedap alias bau busuk. Terus sampah itu juga mengandung mungkin bisa membuat penyakit. Dan si lalat itu selalu mencari tempat yang tidak baik alias kotor, terus kumuh, terus bakteri, dan si lalat ini selalu meninggalkan bekas-bekas penyakit. Misalkan si lalat itu habis nempel di tempat-tempat sampah atau di kotoran manusia atau kotoran hewan. Nah, nanti dia pergi terus pindah ke tempat makanan manusia, maka makanan itu kan menjadi tertinggal bakteri-bakteri yang ditinggalkan si lalat. Itulah karakter lalat. Sama-sama serangga, sama-sama memiliki mata, namun karakternya berbeda. Begitu pula dengan manusia. Sama-sama manusia, sama-sama memiliki mata dan otak dan hati, namun wataknya berbeda. Saya rasa kalau ada pemerintah, sesama pemerintah saling tidak support, saling menjatuhkan, seperti mungkin Bapak Fadlizon
mungkin Bapak Fadlizon ya, saya langsung sebut namanya, saya tidak akan takut. Seperti Bapak Fadlizon selalu merecoki kebijakan-kebijakan Bapak Joko Widodo. Nah, seperti itulah watak seperti itu yang tidak baik. Itu watak lalat, bukan watak lebah. Dan mungkin saya rasa banyak ustadz-ustadz, pendai-pendai seperti Maher Atwalibi, Soni Eranata alias Sugi Nur Harja, yang mungkin isi otaknya itu seperti otaknya lalat, bukan seperti lebah. Karena lebah itu akan mencari tempat yang baik dan dia akan mendapatkan hal yang baik, dan lebah itu akan terus dipandang dan disukai manusia, disukai sesamanya. Dan lebah itu suka gotong royong, suka membantu sesama lebah. Walaupun lebah ini yang misal contoh ya, lebah ini yang satu ini prajurit, yang satu ini penjaga kerajaan. Si prajurit ini bisa suka membantu penjaga pintu kerajaan, begitu pula sebaliknya. Namun kalau lebah tidak, kalau lalat berbeda. Lalat itu semaunya sendiri, tidak bisa diatur, berterbangan ke sana ke sini seenaknya sendiri, menghinggap ke sana ke sini, bahkan bisa mencuri makanan tanpa izin, mengambil makanan tanpa izin, dan begitu pula setelah pergi dia meninggalkan penyakit. Itulah isi otak si lalat dengan si lebah. Perbedaannya seperti itu, sama-sama manusia namun otaknya berbeda, hati nuraninya berbeda, keimanannya berbeda. Lebah dan lalat sama-sama bisa mengeluarkan suara seperti halnya manusia, sama-sama bisa mengeluarkan kata-kata yang indah, namun hasilnya lah yang berbeda. Kalau orang yang bisa dakwah dengan santun, kalau orang bisa dakwah dengan akhlakul karimah, tidak suka mencaci, tidak suka memaki, tidak suka memfitnah, tidak suka propaganda atau memprovokator, maka akan disukai banyak orang. Namun sebaliknya, kalau dakwah, kalau ceramah isinya hanya provokator, memecah belah, mencaci maki, mengata-katakan dengan kalimat-kalimat yang kotor, sekalipun itu ustadz, habaib, syekh, apapun gelar kalian, sekalipun kiai juga, apapun gelar kita, kalau kita dakwah dengan cara yang kurang akhlakul karimah, tidak sama sekali akhlakul karimah, dan tidak santun, tidak sholih, saya rasa itu bukan wataknya lebah, tapi itu wataknya lalat. Karena saya pernah mendengar salah satu ceramah atau kata-kata dari salah satu ustadz, yaitu bernama Sugi Nur Harja. Kalau saya tidak bisa membaca kitab, terus kalau saya bukan dari pesantren, kalau saya bukan anak kiai, kenapa masalahnya? Itu suka-suka gua, itu suka-suka saya, kata dia kan. Terus dia pernah mengatakan juga begini, saya kalau sekalipun saya tidak dianggap gus, sekalipun saya tidak dianggap ustadz, nggak masalah. Yang penting saya sudah pernah menggaji dan saya bisa menggaji ustadz. Saya tidak bisa membaca kitab, namun saya bisa menggaji ustadz. Dan saya tidak seperti orang-orang pada umumnya, namun saya sudah membangun 1000 masjid di Indonesia ini. Ingat, apa yang engkau katakan, wahai saudaraku, saudara Sugi Nur Harja, engkau mengatakan itu sebenarnya itu kesalahan. Kenapa? Karena di situ akan mencerminkan kebodohan Anda, akan mencerminkan sebuah isi wadah yang ada di dalam diri Anda itu sebenarnya tidak baik, seperti halnya lalat begitu. Jadi sama-sama bisa terbang, sama-sama memiliki sayap, sama-sama serangga, namun otak dan tujuannya dan tempatnya berbeda. Mungkin kalau Anda atau kalian yang berdakwah suka mencaci maki, misalkan Anda bisa merubahnya menjadi isi kajiannya itu dengan santun dan sholih dan akhlakul karimah, insya Allah banyak umat manusia atau umat Islam ini akan mencintai Anda dan akan menyukai Anda dan akan mengikuti tauladan-tauladan seperti Anda. Namun kalau misalkan Anda masih seperti itu terus, ya saya rasa akan banyak orang yang membenci Anda karena Anda lebih pantas bertempat di tempat-tempat yang kotor atau tempat-tempat yang buruk seperti itu. Namun di mana
ada tempat yang baik, itu tempat khusus untuk orang-orang yang baik. Tapi kebaikan orang itu bukan berarti pengakuan dari dirinya. Banyak orang mengaku baik, sebenarnya tidak baik. Begitu. Banyak orang yang mengaku saya sudah baik, saya merasa sudah baik. Itu bukan sifat manusia, itu sifat iblis. Sifat iblis, watak iblis itu adalah selalu merasa dia itu di depan, merasa dia itu paling benar, merasa dirinya itu paling suci, dan merasa dirinya itu paling lurus. Apalagi ada yang mengatakan NU garis lurus. Nah, tidak ada istilah organisasi garis-garisan. Kalau ada garis-garisan, kenapa di organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah tidak ada kalimat-kalimat garisan? Nah, yang bisa dibarometer garisan-garisan, NU ini garis lurus, NU ini garis keriting, garis belok-belok. Nah, siapa yang memberikan barometer atau mengukur dengan penggarisan ini? Kan tidak ada. Hanya oknum-oknum, kelompok-kelompok yang berotak, berwatak, atau berkarakter seperti lalat lah, yang suka bercuit-cuit atau suka memecah belah dirinya sendiri. Kami, saya dan teman-teman Nahdliyin atau guru-guru saya Nahdliyin, saya rasa tidak pernah memisahkan diri untuk antara garis lurus dengan garis keriting. Tidak ada garis-garisan. Jadi NU tetap NU. Kalau ada orang mengaku NU tapi tidak mengikuti apa yang menjadi terah kebudayaan NU, maka itu bukan NU asli. Jadi itu NU yang masih dipertanyakan NU-nya. Berarti itu kaum-kaum radikal, kaum-kaum Wahabi menyusup ke dalam NU. Seperti itu. Semoga kajian saya mengenai si lebah dengan si lalat bisa dipikir dengan logika, bisa dicerna, bisa dimuhasabah, bisa direnungi oleh kita semua, terutama saudara Maher Atwalibi dan Sugi Nur Harja. Semoga kalian berdua segera sehat akal dan sehat hati. Dari saya Nur Samsun Al Fakir, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.